Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du ayuhan nas, ittaqullaha mastata'tum wasma'u wa ati'u la'allakum turhamun. Kama qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. ويا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada. Saudara sekalian, para muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, baik yang berada di dalam masjid ini maupun yang berada di luar masjid sana, yang mendengarkan dan menyimak bacaan ayat-ayat Al-Quran beserta penjelasannya ini, ana sebagai muballigh mengajak diri ana sendiri, diri kalian semuanya, marilah kita awali kehidupan kita ini setiap pagi dengan terlebih dahulu menunaikan kewajiban kita yang utama, yaitu melaksanakan sholat subuh. Diusahakan untuk bisa berjamaah di masjid-masjid, di musola-musola yang dekat dengan rumah-rumah kita. Lalu gunakanlah sebagian waktu sesudah sholat itu untuk membaca Al-Quran. Kalau belum bisa membaca Al-Quran, maka segeralah belajar membaca Al-Quran dan memahami maknanya. Kalau tidak ada guru yang mengajarkan kepada antum, kepada kalian semua, maka dengarkanlah suara ini. Suara ini diserukan semata-mata ana berniat ikhlas karena Allah. Mudah-mudahan Allah benar-benar menerima keikhlasan hati ana ini, hati saya ini. Bahwa saya menyampaikan ini bukan untuk mencari uang, karena sudah diberi oleh Allah kemampuan untuk mencari uang sendiri dengan izin Allah. Saya tidak berniat untuk mencari popularitas, tidak ada perlunya itu popularitas.
dan saya tidak menginginkan pujian dari siapapun. Bahkan saya berterima kasih kalau masih ada yang mencela diri saya, karena akan saya jadikan sebagai bahan untuk introspeksi untuk memperbaiki diri saya. Terima kasih kepada siapa saja, baik yang ada di masjid ini, jazakumullahu khairan, kepada yang ada di masjid ini maupun yang ada di luar masjid sana, yang masih mencela saya, masih menghina saya, masih merendahkan saya. Terima kasih, karena saya bisa mengoreksi diri saya sendiri. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian, hari ini adalah hari Jumat. Hari Jumat adalah hari yang baik, bahkan termasuk hari raya dalam ajaran Islam. Bukan hanya Idul Fitri dan Idul Adha saja yang merupakan dua hari raya besar dalam Islam, tetapi hari Jumat pun termasuk Id, hari raya bagi umat Islam. Allah Subhanahu wa taala melalui nabinya, melalui rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kita semuanya untuk menjalani hidup ini dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, pedomannya adalah Al-Qur'anul Karim, Al-Qur'an yang mulia. Dan ayat yang tadi dibacakan kepada saudara sekalian itu adalah sebagian dari ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, ayat-ayat Allah yang mulia, yang baik. Yang di dalam ayat yang tersebut tadi, Nabi Muhammad SAW pernah diriwayatkan beliau bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, ya. Kata Imam At-Tirmidzi dalam kitab sunannya bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda sebagaimana yang sudah disampaikan 1 atau 2 hari yang lalu, di mana kata Rasulullah SAW melalui riwayat Imam At-Tirmidzi itu, Nabi mengatakan, man hafidha, barang siapa menghafal, ya, barang siapa menghafal, mana hadisnya ini ya, dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Nabi bersabda, man hafizas salasatal ayata min, ini salah ketik ya, min awalil kahfi, barang siapa yang menghafal 3 ayat saja dari permulaan atau awal surat Al-Kahfi, usima minad dajjal, dia pasti dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal, ya, makhluk yang merusak manusia ini, yang membawa manusia kepada kekafiran. Nah, saudara sekalian, hari Jumat ini mari saya sudah peringatkan, bagi yang belum bisa menghafal silahkan baca 10 ayat yang pertama dari surat Al-Kahfi ini dan 10 ayat yang terakhir. Nanti akan kita jelaskan makna ayat-ayatnya. Saya akan mengajarkan surat Al-Kahfi ini insya Allah, permulaan surat Al-Kahfi, kemudian 10 ayat yang terakhir, lalu kita cari ayat-ayat yang penting untuk segera diketahui di antara ayat 11 sampai ayat 109 atau 110. Sampai ayat 99 atau ayat 100 itu ya, dari surat Al-Kahfi ini. Karena ada ayat yang berisi cerita saja, dan itu bisa dipelajari, dibaca sebagai pelajaran buat kita. Tapi ada pesan-pesan penting yang penting sekali untuk segera diketahui oleh kita semuanya sebelum kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu dan saudara sekalian, di dalam 3 ayat pertama yang dibacakan tadi, ya, sudah diterangkan keutamaan dari awal surat Al-Kahfi dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, dan saudara juga bisa lihat dalam kitab-kitab tafsir lainnya nanti ya. Selain Imam Ibnu Katsir ada pakar tafsir yang lain yang namanya Imam Al-Qurtubi. Imam Al-Qurtubi pun dalam kitab tafsirnya yang sudah saya baca tadi pagi habis sholat ya, habis sholat malam. Saya baca, saya sempatkan untuk menengok tafsir Al-Qurtubi. Beliau Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, apa itu namanya kitab tafsir Al-Qurtubi itu, nama jenenge ya. Jami'ul Ahkam. Al-Jami'ul Ahkam min Tafsiril Qurtubi, kalau enggak salah begitu ya.
kumpulan hukum-hukum dari tafsir Al-Qurtubi. Beliau Imam Al-Qurtubi yang seusia sejaman dengan Imam Ibnu Katsir ini meriwayatkan, beliau menulis seperti ini dalam kitab tafsirnya. Waruwiya, dan telah diriwayatkan, maksudnya telah diriwayatkan sebuah hadis fi fadliha, tentang keutamaannya, keutamaan surat Al-Kahfi ini, min hadisi Anas, dari hadisnya Anas yang belum diriwayatkan di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir, yang belum ditulis oleh Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Ada keutamaan surat Al-Kahfi dari riwayatnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, annahu qala, bahwasana kata Anas, Nabi pernah bersabda, atau Anas berkata, man qara'a biha, barang siapa yang membacanya, barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi ini, membaca loh, belum hafal, membaca saja. U'tiya, dia akan diberi oleh Allah nuron, cahaya, bainas sama'i wal ardi, yang terangnya cahaya itu bisa menerangi apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Yang kedua, wa wuqiya, dan dia akan dijaga oleh Allah biha, dengan pembacaan surat itu tadi, dari fitnatal qabri, dari siksa kubur. Nah, ini yang belum ada dalam kitab tafsir Ibnu Katsir. Jadi keutamaan surat Al-Kahfi itu bisa menjaga diri kita dari fitnah Dajjal ketika kita masih hidup, dan ketika kita mati kita tidak akan diazab oleh Allah di alam kubur, nggak akan disiksa di dalam kubur. Sebagaimana kalau kita membaca surat Al-Mulk, itu keutamaannya di antara lain ada seperti itu. Itu yang hadis yang pertama yang perlu saya tambahkan. Yang kedua, ada riwayat ya yang diriwayatkan oleh sahabat Nabi. Waqala, dan telah berkata seorang periwayat sahabat Nabi dari kalangan para ulama ya, periwayat hadis, ya, telah berkata Ishaq ibnu Abdullah ibni Abi Farwah, telah berkata Ishaq anaknya Abdullah bin Abi Farwah. Ya, Abdullah bin Abi Farwah ini ya, yang merupakan sahabat Nabi, mengatakan anna, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, Rasulullah SAW telah bersabda sebagai berikut. Ala adullukum ala surratin sayya'aha sab'una alfa malak mala'a idhamuha ma baina sama'i wal ard litaliyaha mislu dhalik. Qalu bala ya Rasulullah. Qal suratu ashabil kahfi man qara'aha yaumal jum'ati ghufira lahul jum'atal ukhra wa ziyadatu salasati ayyam wa utiya nuran yabluhu samaa wa wuqiya fitnatad dajjal. Ini ada hadis yang lain yang juga belum ditulis oleh Imam Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, tetapi ditulis oleh Imam Al-Qurtubi dalam kitab tafsirnya, bahwa ada sebuah hadis dari sahabat Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabatnya pada waktu itu ketika beliau masih hidup, ala maukah adullukum, aku tunjukkan kepada kalian. Adakah tidak aku tunjukkan kepada kalian? Maksudnya, maukah aku tunjukkan kepada kalian, wahai para sahabatku, ala suratin, kepada sebuah surat, yang surat itu sayya'aha, akan mengawalnya, akan menyambutnya, sab'una alfa malakin, 70.000 malaikat. Jadi ketika kamu membaca surat itu, malaikat sebanyak 70.000 akan turun dari langit ke bumi. Itu makanya waktu ada hadis yang kemarin dibacakan kan, ketika ada seorang membaca surat Al-Kahfi, ontanya lari ketakutan karena ada binatang itu bisa melihat malaikat. Ayam itu bisa melihat malaikat. Ayam berkokok di pagi hari itu jam 2, jam 3 malam karena dia melihat malaikat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Jadi kata Nabi, maukah aku tunjukkan kepada kalian kepada sebuah surat yang surat itu mengawalnya, menyambut bacaan surat itu 70.000 malaikat yang mala'a idhamuha, keagungannya memenuhi ka idhamuha, keagungan surat itu, ma baina sama'i wal ard, apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Maksudnya pahalanya besar sekali membaca surat Al-Kahfi itu.
Ya, sehingga keagungan surat ini memenuhi apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Keagungannya, kebesarannya. Seperti kalau ada pembesar datang ke Sampit ini, ada presiden RI 1, RI 2 datang ke sini. Kalau RI 2 mungkin enggak ya, RI 1. Kalau RI 1 datang ke Sampit ini, kedatangannya pasti akan disambut meriah oleh para pejabat yang ada di daerah ini, tentunya begitu. Itu baru presiden itu, baru RI 1 itu. Wah, ini surat Al-Kahfi itu jauh lebih baik daripada RI 1 atau presiden manapun juga. Keagungan surat Al-Kahfi ini. Sehingga sambutannya disambut oleh 70.000 malaikat. Ya. Kemudian bukan hanya keagungannya memenuhi langit dan bumi, litaliyaha supaya dan akan mengiringinya mislu dzalik yang seperti itu. Maksudnya akan mengiringi si pembaca surat Al-Kahfi itu, keagungan surat Al-Kahfi yang dia baca itu akan mengiringi dia pahala sepenuh langit dan bumi. Jadi pahalanya seperti mendapatkan pahala sebanyak benda atau apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Masya Allah, itu betapa besarnya itu. Makanya itu sebabnya Rasulullah SAW setiap malam membaca surat Al-Kahfi ini sebelum tidur. Setiap malam loh Pak, Bu. Bukan hanya sekali-kali, setiap malam. Masya Allah, Masya Allah. Dan surat Al-Kahfi ini termasuk salah satu surat dalam Al-Quran yang agak sulit dibaca. Ada 2 surat dalam Al-Quran yang sulit dibaca itu. 1 surat Maryam, 2 surat Yusuf. Kalau orang nggak biasa membaca itu mesti salah-salah di situ baca. Ya, kalau sudah hafal ya enggak. Ya. Kalau baru belajar atau sedang belajar mesti banyak salah baca surat Al-Kahfi atau surat Yusuf. Ya, di antara ayat-ayatnya maksud saya. Jadi Bapak Saudara sekalian, ini hadis yang disampaikan oleh Nabi kepada para sahabatnya. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sebuah surat yang kalau kalian membacanya akan disambut oleh 70.000 malaikat, dan keagungan surat itu melebihi apa saja yang ada di antara langit dan bumi. Dan orang yang membacanya akan mendapatkan pahala juga seperti keagungan surat ini, yakni akan mendapatkan pahala sepenuh langit dan bumi. Qalu, mereka para sahabat berkata, bala ya Rasulullah, mau wahai ya Rasulullah. Ya mau wahai Rasulullah. Apa itu surat itu ya Rasulullah? Surat apa itu yang disambut oleh 70.000 malaikat ini? Qala, Rasulullah menjawab, suratu ashabil kahfi. Surat tentang ashabil kahfi. Surat tentang penghuni gua yang ada diceritakan di permulaan surat Al-Kahfi ini. Nabi mengatakan, man qara'aha, barang siapa membacanya, membaca surat Al-Kahfi ini yaumal jum'ata, pada hari Jumat, ghufira lahu, akan diampuni untuk dia dosa-dosanya al-jum'atul ukhra, sampai Jumat yang lainnya. Hari ini kita hari Jumat kita baca, sampai hari Jumat yang akan datang dihapuskan semua dosa kita. Atau sampai hari Jumat di belakang kita, waziyadatu salasati ayam, ditambah dengan 3 hari. Jadi 1 pekan atau 1 minggu ditambah dengan 3 hari. 10 hari dosa-dosa antara Jumat dibaca surat Al-Kahfi dengan Jumat yang lainnya akan dihapuskan dosa-dosanya. Itu 1. Yang kedua, wa u'tiya, dan akan diberikan kepada dia nuron, cahaya nanti di hari kiamat, ya di hari akhirat sana, yang yabluhus samaa, memenuhi, mencapai setinggi langit. Cahayanya terang sampai setinggi langit. Itu yang kedua. Yang ketiga, wa wuqiya fitnatad dajjal, dan dia akan dilindungi, dijaga oleh Allah dari fitnah dajjal. Ini hadis diriwayatkan oleh banyak ahli hadis ya melalui jalan ini. Kemudian yang berikutnya, yang terakhir, tambahan dari kitab tafsir Al-Qurtubi ini ya, ada sebuah hadis yang berbunyi seperti ini. Waman qara'a surata kullaha, dan barang siapa membaca surat Al-Kahfi itu seluruhnya, semuanya, dakhalal jannah, dia pasti masuk surga. Masya Allah. Itu sebabnya Rasulullah SAW baca surat ini tiap malam, Pak, Bu. Nah kita, astagfirullahaladzim, gak bisa baca setiap malam. Baru baca setengah ayat, setengah surat udah tidur kita, guring sudah. Astagfirullahaladzim. Saudara sekalian, surat Al-Kahfi ini mari kita pelajari bersama-sama untuk kemudian nanti kita masing-masing menghafalkannya, berusaha untuk menghafalkannya.
Setelah diterangkan maknanya, mudah-mudahan lebih memahamkan Bapak Ibu sekalian atas izin Allah, ya, sebagaimana Allah memberi kepahaman kepada diri saya melalui guru-guru saya, dan tentunya tidak lepas dari kenikmatan yang Allah berikan kepada diri saya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahi, dengan nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Pengasih atau yang Maha Pemurah, Ar-Rahim yang Maha Penyayang. Setelah Allah membuka surat ini dengan memuji dirinya atau menyebut keagungan namanya, lalu Allah berfirman memuji dirinya lagi. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Itu bunyinya seperti itu. Kalau kita baca biasa, alhamdu, segala puji, lillahi, milik Allah, kepunyaan Allah. Jadi segala puji itu Bapak Ibu dan saudara kalian, semua puji-pujian, segala pujian itu hanya milik Allah. Jadi yang boleh dipuji itu hanya Allah. Kita tidak boleh memuji-muji orang, tidak boleh. Ya, tidak boleh, tidak baik itu memuji orang. Apalagi di depan orang itu, tidak boleh. Memuji-muji yang berlebihan maksudnya. Seperti memuji Allah. Kalau sekedar mengatakan kepadanya, nak, kamu pintar ya nak ya, alhamdulillah, anakku pintar, anakku soleh, ya nggak apa-apa, pakai alhamdulillah tapi, ya, jangan bilang bapaknya, ibunya bilang, nak, kamu pintar ya nak ya, ternyata kamu pintar, bapaknya bilang, siapa dulu bapaknya, itu nggak boleh itu, sombong itu bapaknya itu, ya. Atau sebaliknya, bapaknya bilang, nah kamu ternyata pintar, ibunya bilang, siapa dulu dong ibunya, nah, sama juga nggak boleh itu. Dan yang memuji dirinya sendiri, yang boleh memuji dirinya itu cuma Allah saja. Kita nggak boleh memuji diri kita sendiri. Bahkan Allah melarang kita memuji orang. Nabi Muhammad SAW mengajarkan, kalau ada orang memuji kamu di depan kamu, kamu ambil pasir lemparkan ke mukanya. Gitu ya Nabi mengajari kita. Sawuren nganggo ora saweren sawuren nganggo apa jenenge wedi. Nah, sawuren wedi kuwi raine kuwi. Ya. Enggak boleh kita memuji orang di depan dia. Jadi alhamdulillah, segala puji milik Allah. Kenapa Allah memuji dirinya? Karena Allah menerangkan dalam kalimat berikutnya, segala puji bagi Allah, segala puji untuk Allah, segala puji milik Allah. Alladzi, yang Allah itu anzala, telah menurunkan, ala, kepada abdihi, hambanya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, telah menurunkan alkitab, maksudnya Al-Qur'an. Tulisannya dalam Al-Qur'an itu Alkitab, tapi semua ulama Islam, semua ulama ahli tafsir, bahkan termasuk Nabi Muhammad SAW, menerangkan kepada kita yang dimaksud Alkitab di sini adalah Al-Qur'an, bukan yang lainnya. Ya. Walam yaj'al, dan tidaklah yaj'al, dia Allah menjadikan, lahu, baginya, bagi Al-Qur'an atau Alkitab itu, iwajan, kebengkokan. Qayyiman, Al-Quran itu lurus. Al-Quran itu lurus. Maksudnya apa? Nanti diterangkan. Al-Quran itu ajarannya lurus. Liyundhira, Allah menurunkan Al-Quran yang lurus. Ya, Allah menurunkan Al-Quran yang tidak ada kebengkokan di dalamnya tadi. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Liyundhira, untuk memberi peringatan. Ya, untuk Al-Quran itu dipakai memberi peringatan, dengan berupa apa peringatannya? Ba'san syadidan, azab yang dahsyat, azab yang pedih, azab yang keras. Min ladunhu, dari sisinya, dari hadapannya. Min itu artinya dari, ladunhu, ladun itu artinya hadapan atau sisi, hu, dia, sisi Allah. Dari sisi Allah, dari hadapan Allah. Al-Quran diturunkan untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang kafir kepadanya, kepada orang-orang yang tidak percaya kepada Al-Quran, bahwa mereka akan mendapatkan azab yang dahsyat, yang pedih di akhirat nanti, yang azab itu berasal dari Allah sendiri, yang menciptakan si manusia yang kafir itu sendiri. Yang kedua, wa yubasyira, dan Al-Quran diturunkan untuk memberi kabar gembira,
al-mu'minina kepada orang-orang yang beriman, yaitu siapa orang-orang yang beriman itu? Orang-orang yang beriman alladzina yang mereka ya'maluna, mereka selalu beramal as-salihati yang baik-baik. Mereka selalu melakukan perbuatan yang baik-baik, kebajikan-kebajikan. Anna, berita gembiranya adalah bahwasanya lahum untuk mereka ajran hasanan, balasan yang baik. Perbuatannya baik, balasannya baik. Pas, cocok ya. Perbuatan manusia jelek, maka balasannya pun jelek. Perbuatan manusia buruk, balasannya juga buruk. Kalau kita berbuat baik, kita akan menuai hasil yang baik. Kalau kita berbuat jahat, kita akan menuai penilaian yang jahat dari orang, penilaian yang buruk juga dari orang. Makithina, orang-orang itu akan tinggal, akan bertempat tinggal, akan menetap fihi di dalamnya, di dalam pahala yang besar ini tadi, di dalam pahala yang baik ini tadi, abadan, selama-lamanya. Ini terjemah dari ayat 1 sampai ayat 3 surat Al-Kahfi. Saudara menghafal 3 ayat ini saja sudah dilindungi oleh Allah dari fitnah Dajjal. Apalagi kalau 10 ayat. Ya. Nah, mari kita lihat penjelasan dari ayat-ayat ini tadi. Pertama, mari kita lihat kitab-kitab tafsir yang saya suka untuk mempelajari dan membacanya dan mengajarkannya. 1 kitab tafsir Ibnu Katsir, 1 kitab tafsir Ma'alimut Tanzil kepunyaan Imam Al-Baghawi, kemudian kitab tafsir Al-Qur'anul Azim kepunyaan Imam Ibnu Katsir, dan yang ketiga tafsir Jami'ul Ayatil Ahkam itu ya, dari kitab Imam Al-Qurtubi. Itu tiga tafsir besar yang saya suka untuk membacanya. Di samping juga kitab tafsir At-Tabari. Maka kadang-kadang baca kitab tafsir At-Tabari itu capek. Karena isinya sama tapi hadisnya banyak sekali. Baca 1 ayat aja bisa 1 jam penjelasannya itu. Jadi saudara sekalian, Allah berfirman pada ayat yang pertama dengan penjelasannya sebagai berikut. Alhamdulillah, segala puji milik Allah, kepunyaan Allah bagi Allah, alladzi anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran. Maksud ayat ini kata Imam Al-Baghawi, asnallahu ala nafsihi. Allah ini asna itu artinya menyanjung. Allah menyanjung ala nafsihi kepada dirinya sendiri. Bi inamihi, dengan sebab pemberian nikmatnya ala khalqihi kepada makhluknya, yaitu Nabi Muhammad SAW dan seluruh umat manusia ini. Wa khassa, dan Allah mengkhususkan makhluknya tadi ya, dengan menyebut rasulahu, rasulnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bidzikri, Allah mengkhususkan dengan menyebut rasulnya sebagai sebutan awalnya, li'anna, karena ya, dengan sebab bahwasanya inzalal qur'ani alaihi, penurunan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW, karena adalah nikmatan alaihi, merupakan kenikmatan kepada Nabi, alal khusus, secara khusus, wa ala sairin nas, dan juga merupakan nikmat kepada seluruh manusia, alal umum, secara umum. Jadi saudara, ayat yang berbunyi alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab, segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Alkitab itu, Al-Quran itu. Itu artinya Allah memuji dirinya sendiri. Muhammad, nanti dalam kitab tafsir Al-Qurtubi diterangkan, allamahum, Allah mengajari mereka manusia ini untuk apa? Untuk memuji kepada Allah. Allamahum ayyahmaduhu, Allah mengajari manusia supaya manusia memuji kepada dirinya, kepada Allah, dengan berfirman, alhamdulillah, segala puji bagi Allah, alladzi anzala ala abdihil kitab, yang telah menurunkan kepada hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Quran itu. Jadi turunnya Al-Quran itu, Bapak Ibu saudara sekalian, kepada Nabi Muhammad SAW itu adalah nikmat untuk Nabi Muhammad SAW dan untuk seluruh manusia. Jadi Al-Quran ini nikmat, Pak.
Selama ini kita ini kebiasaan manusia, kita manusia ini kebiasaannya kalau yang mengatakan ini nikmat ini biasanya kalau bukan uang, makanan, kalau bukan makanan, orang yang dia sukai atau kenikmatan duniawi yang lainnya. Padahal Al-Qur'an itu juga nikmat. Bahkan nikmat yang paling agung, nikmat yang paling besar itu ya Al-Qur'an itu. Ya, makanya Al-Qur'an itu adalah nikmat untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk Nabi Muhammad SAW saja. Kemudian walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan untuk Al-Qur'an itu kebengkokan. Maksudnya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada ajaran yang bengkok, yang mengajari manusia kepada hal-hal yang tidak jelas, yang tidak ada gunanya, enggak ada dalam Al-Qur'an itu. Semua yang diajarkan dalam Al-Quran itu sesuatu yang bermanfaat, yang disebut oleh Allah, yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran, itu semuanya hal-hal yang berguna, bermanfaat bagi manusia dan seluruh umat manusia. Bukan hanya untuk manusia orang Islam saja, untuk manusia yang lainnya pun akan mendapatkan nikmat juga kalau mereka mengamalkan isi Al-Quran ini. Contohnya apa? Di negara Selandia Baru, konon ceritanya menurut orang-orang yang sudah sampai ke sana, itu negara yang paling aman. Konon, ya. Saudara kehilangan barang situ, enggak akan ketinggalan barang, enggak akan diambil. Kalau di Indonesia ketinggalan situ ambil, sikat. Jangankan ketinggalan, masih di dalam tanah aja diambilin kok. Dipilihin oleh dia dan keluarganya kok. Padahal itu punya rakyat Indonesia, diambil itu dirinya. Kayak apa itu? Ya. Jadi saudara sekalian, Al-Quran ini mengajarkan kepada manusia hal-hal yang baik, hal-hal yang lurus, tidak ada kebengkokan dalamnya. Ini tafsir Al-Baghawi dari surat Al-Kahfi. Kemudian kita lihat apa kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Sama, beliau juga mengatakan seperti ini dalam kitab tafsirnya. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitab. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kepada hambanya Al-Quran. Kata Ibnu Katsir, qad taqaddama fi awwalit tafsir. Sungguh telah lewat ya di dalam permulaan tafsir, ya dalam permulaan tafsir ayat ini, annahu bahwasanya, atau permulaan tafsir kitab tafsirnya Imam Ibnu Katsir, yakni permulaan surat Al-Qur'an yaitu surat Al-Fatihah. Kan Al-Fatihah dibuka dengan ucapan alhamdulillah juga kan? Alhamdulillahi rabbil alamin. Kalau di sini alhamdulillahi alladzi anzala ala abdihil kitab, gitu ya. Qad taqaddama, sungguh telah lewat penjelasannya di awal permulaan kitab tafsir ini, annahu ta'ala, bahwasanya Allah yang maha tinggi, yahmadu nafsahu, sedang memuji dirinya sendiri, al-muqaddasah, yang suci itu, inda fawatihal umur, pada pembukaan segala perkara, segala urusan, wa khawatimiha, dan pada penutupan atau akhir segala urusan. Jadi itulah sebabnya Bapak Ibu dan saudara sekalian, Al-Qur'an itu suratnya diawali dengan alhamdulillahirabbil alamin. Ya, nanti diakhiri dengan surat An-Nas yang isinya juga memuji diri Allah. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Itu kan perintah dari Allah. Qul, katakanlah hai Muhammad kepada manusia semuanya ini. A'udzu birabbin nas, aku berlindung kepada Tuhannya manusia. Malikin nas, raja manusia. Ilahin nas, sesembahan manusia, dan seterusnya ya. Jadi Allah mengajari kita permulaan dan akhir segala sesuatu itu dengan memuji Allah. Memulai segala urusan, segala pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim, menutupnya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Fa innahu, maka sesungguhnya Allah, karena sesungguhnya Allah itu al-mahmud, Allah itu yang maha terpuji. Aku kehilangan satu orang ini. Mana Pak Mustar? Oh, Masya Allah. Biasanya Sidin duduk di sana. Astagfirullah. Saya kadang mengantuk gitu maksudnya lah. Oh, sambilan enggak ada ya. Jadi aku membaca ini, ingat Pak Haji Mahmud.
Mahmud ya Pak. Mahmud almarhum Haji Mahmud Busro. Ini kan kakaknya Pak Ustadz ya? Kakak yang paling tua. Ini. Allah itu bukan Mahmud, tapi Allah itu Al-Mahmud, yang maha terpuji. Ya. Fa innahul mahmud, karena Allah itu maha terpuji ala kulli hal, atas segala keadaan. Allah itu selalu terpuji dalam segala keadaan. Dalam keadaan damai Allah itu terpuji. Dalam keadaan perang pun seperti sekarang ini Iran dengan Israel perang, Allah itu tetap terpuji dengan segala pembiarannya terjadi ini. Sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan Israel membumi, hanguskan Palestina sampai seluruh bangunan rusak, masjid-masjid hancur, sekolah-sekolahan hancur, bukan hanya itu, rumah sakit hancur, air bersih sulit didapat. Sekarang baru beberapa hari dirudal sama Iran, Israel merengek-rengek, sudah stop, jangan lanjutkan. Ini, kamu nggak lihat, nggak ingat tuh tentara kamu membasmi orang Palestina tuh sampai habis semuanya itu. Baru sebentar beberapa hari aja udah, aduh stop apa? Kamu berbulan-bulan sudah membasmi orang Palestina kok. Kenapa Allah membiarkan itu? Ya karena ada maksud yang tersembunyi yang kita tidak tahu. Kenapa Allah biarkan Israel itu merajalela seperti itu. Nah sekarang giliran dirudal sama Iran, negara yang kelihatannya kecil, yang diboikot oleh Amerika, tapi diam-diam mengembangkan senjata yang canggih. Rudalnya tuh kecepatannya, kalau kita naik pesawat itu Pak, dari Sampit ke Jakarta kecepatannya paling 800 km per jam, paling 800 sampai 900 km per jam. Ini rudalnya ini 18.000 sampai 20.000 km per jam. Jadi 1 jam itu sudah 20.000 km Pak. Gampang aja dan tidak bisa deteksi dengan apapun, dengan radar apapun. Masya Allah. Itu Iran yang bikin. Nah Indonesia bikin apa? Rudal-rudalan Pak. Astagfirullahaladzim. Anak-anak kita boleh kita sekolahkan di fakultas teknik nuklir, teknik apalagi, teknik mesin. Kita kuliahkan mereka ke sana dengan pesan, nak jangan tinggalkan sholat. Kamu kuliah menuntut ilmu yang baik ya. Kamu pelajari ilmu nuklir. Kamu kembangkan nuklir untuk negara kamu, untuk membuat negara kamu negara yang adidaya. Kamu diam-diam bisa bikin senjata nuklir. Walaupun cuma korek api begini kamu pencet, wah hancur di seluruh kebangunan. Bisa saja orang bikin kayak gitu-gitu. Ya, kalau dia paham ilmu nuklir. Ya, jadi saudara sekalian, ini Allah Maha terpuji dalam segala keadaan. Walahul hamdu, dan kepunyaan Dialah segala puji fil ula, di dunia ini, wal akhirah, dan di akhirat. Segala puji itu milik Allah, baik di dunia maupun di akhirat. Walihada, dan karena inilah hamidan nafsahu, Allah memuji dirinya ala inzalihi, atas penurunannya kitabahul aziz, kitabnya yang mulia itu, ala rasulihi, kepada rasulnya al karim, yang juga mulia, yang bernama Muhammadin, Nabi Muhammad salawatullahi wasallamu alaihi. Fa innahu, maka sesungguhnya, kata Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya, Al-Quran adalah a'dhamu nikmatan. Oh ini loh Pak, Al-Quran itu adalah a'dhamu nikmatan, nikmat yang paling besar, lebih besar daripada nikmat jadi presiden. Jadi presiden aja pusing itu Pak Prabowo itu mengurus negara ini. Banyak utang, gimana bayarnya ini? Enak aja ini depannya utang sebanyak-banyaknya. Yang di belakangnya ngalih bayarnya itu. Ya. Jadi pusing Pak Prabowo itu membayar utangnya gimana, sampai rakyat diikut urunan bayar utang. Saya sekarang sudah lihat tuh, ngambil ATM, transfer, itu naik semua itu biayanya itu Pak. Masya Allah. Yang dulu cuma berapa, sekarang jadi berapa, itu naik semua. Makan makanan tuh dipajekin loh Pak, kita makan makanan itu. Kalau di restoran, jangankan di restoran, di warung magetan aja kena pajak kok. Masya Allah. Yang enggak di warungnya Pak Fadli itu enggak kena pajak itu ya. Pak Haji Fadli mana? Pak Haji Fadli. Kededa kah? Oh ada. Oh ada. Kalau makan di warungnya Pak Haji Fadli enggak kena pajak Pak ya. Makan di warungnya Sidin aja kalau gitu. Ya. Jadi begitu saudara sekalian, kata Ibnu Katsir, Al-Quran adalah nikmat Allah yang paling agung. An'amaha, yang Allah memberikan nikmat itu. An'amahallahu, Allah memberikan nikmatnya itu ala ahlil ard, kepada penduduk bumi semuanya. Jadi Al-Quran ini nikmat Allah untuk seluruh manusia, bukan hanya untuk umat Islam.
Seandainya orang-orang Israel itu memegang teguh kitab Taurat, sebagaimana saudara kita yang beragama Nasrani, kalau mereka berpegang teguh kepada kitab Injil, dan sebagaimana para muslimin di Indonesia ini berpegang teguh pada Al-Quran, gak akan mungkin terjadi kekacauan di semua negara, gak akan mungkin. Malah masing-masing orang yang beragama menjalani agamanya sesuai dengan ajarannya, tidak akan mungkin terjadi pendoliman atau kedoliman. Ya. Jadi Al-Quran adalah nikmat Allah untuk seluruh penduduk bumi ini, yaitu ketika akhrajahum, Al-Quran mengeluarkan mereka manusia penduduk bumi ini, ya, akhrajahum, ketika Allah mengeluarkan penduduk bumi ini bihi dengan Al-Quran, minadz zulumat, dari segala kegelapan, ilan nur, kepada terang, kepada cahaya. Al-Quran adalah kitaban mustaqiman, kitab yang lurus, la wijaja fihi, tidak ada kebengkokan di dalamnya, wala zaiho, dan tidak ada penyimpangan. Bahkan yahdi, Al-Quran itu membawa atau menunjuki manusia ila siratim mustaqim, ke jalan yang lurus, bayinan, ke jalan yang jelas, yang jelas, wadihan, ya juga yang artinya jelas juga, jalilan, yang terang benderang, nadhiran lil kafirin, sebagai peringatan bagi orang-orang yang kafir, ya, wa basyiran, dan sebagai kabar gembira, lil mukminin, bagi orang-orang yang beriman. Walihada qala, dan karena itulah dia Allah berfirman, walam yaj'al lahu iwaja, dan Allah tidak menjadikan untuk Al-Quran itu kebengkokan. Yang dimaksud dengan Allah tidak mengajarkan kebengkokan dalam Al-Quran adalah yaitu lam yaj'al fihi, Allah tidak menjadikan di dalam Al-Quran itu wijajan, sesuatu ajaran yang bengkok, wala zaihon, dan tidak pula sesuatu yang menyimpang, wala mailan, dan tidak ada sesuatu yang cenderung kepada kebatilan atau kesyirikan atau kemusyrikan atau kekafiran atau kemaksiatan. Bahkan ja'alahu, Allah menjadikan Al-Quran itu mu'tadilan, mustaqiman, lurus, adil dan lurus. Walihada, dan karena itulah qala, Allah berfirman, qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubasyiral mu'minin alladzina ya'maluna shalihat anna lahum ajran hasana. Apa maksud ayat yang kedua ini? Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi besok pagi insyaallah. Aku qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.